Selesai misa, ketua stasinya bicara, "Pastor, ada yang sakit, tolong doakan." Saya karena harus jadi pastor yang baik, walaupun capek, jengkel, inginnya istirahat karena selesai misa tidak ada makan. Sudah lapar saya, masih harus mendoakan orang yang sakit. Saya dengan tersenyum dan hati menggerutu. "Mari," kata saya itu. Saya datang ke rumah yang kecil, bapaknya tergeletak, wajahnya penuh dengan kesakitan. Lalu saya tanya, kalau orang Batak tuh memanggil bapak adalah Amang. "Amang, sakit apa?" "Sakit semuanya, pastor. Kepala sakit, badan sakit, kaki tangan sakit juga." Terus saya ngomong, "Ya sudah Amang, tinggal meninggal saja," kata saya itu. "Aduh pastor, sakit." Lalu kata saya, "Kantongnya makin sakit pastor. Sudah banyak saya ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh." "Ya sudah Amang, mari kita berdoa." Saya itu bawa air suci. Anda tahu kalau air suci diberkati pada malam Paskah, berkatnya itu sungguh-sungguh besar. Lalu saya mengatakan, "Amang, dalam nama Yesus, ingat, Yesus adalah air kehidupan. Dan jangan lupa, Yesus akan meringankan, Tuhan akan meringankan setiap beban dan penderitaan Amang. Amang percaya?" Ya itu cuma, ya sudah, cuma saya perciki. Lalu setelah itu saya pulang. Bapak Ibu yang terkasih, Paskah itu merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Yesus meninggal, pada hari ketiga apa yang terjadi? Bangkit. Bapak ini pada hari yang ketiga meninggal dunia. Saya dipanggil kembali, "Pastor, sukses." Ketua stasinya ngomong kayak gitu. "Sukses pastor ini." Memang di Bandung pun pastor terkenal adalah pastor pencabut nyawa ya. Di sini sukses pastor. Apa maksudnya? Bapak, yang pastor doakan tadi malam meninggal. Siang ini pastor harus datang misa. Baik, saya datang. Bapak Ibu, waktu saya datang, saya melihat wajah Bapak ini tenang, begitu damai. Istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Pertanyaan saya, kematian itu musibah atau berkat? Umat Allah yang terkasih, saya tanya, Anda kok kalau sudah makan itu jadi bodoh? Kematian itu musibah atau berkat? Istrinya menangis, Anda kurang ajar disebut berkat. Anak-anaknya masih kecil, musibah, mulai kacau. Baik, mari kita lihat. Tidak mudah mengatakan ini musibah atau berkat. Maka mari kita lihat, kalau kita berbicara tentang keluarga berhikmat, apa artinya berhikmat? Kalau kita berbicara hikmat, orang berhikmat, apa artinya berhikmat? Gimana Pak? Orang taat. Hikmat adalah taat. Saya akan mengatakan hikmat itu apa? Kebijaksanaan. Wisdom. Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu benar, lalu melakukan apa yang dia ketahui. Itu bijaksana. Lawannya bijaksana itu apa? Bijaksini. Ini kalau TK-nya nyogok kayak gini. Lulus TK aja nyogok gitu ya.
Ibaratnya bijaksana, bijak sini gitu. Lawannya lagi bijaksono gitu ya. Lawan dari bijaksana adalah bodoh. Jadi orang bodoh itu tahu tapi tetap nekat. Maka orang itu tahu merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk paru-paru. Jadi kalau orang yang tidak merokok adalah orang bijaksana, dan orang yang merokok adalah Anda yang ngomong, bukan saya ya, tolong. Jadi dia tahu masih nekat. Contoh, samcan hauce. Betul atau tidak? Betul. Anda sudah umur 50, ingat, sudah banyak samcan di sini. Jangan tambahin satu garis lagi. Tapi kalau sudah melihat, sikat men. Tadi dikatakan hauce, enak. Itu ya. Ini orang bodoh. Anak-anak makan, bat silahkan, anak-anak banyak terbakarnya. Lah kalau kita sudah di atas 40, makan nempel di sini. Gitu ya. Saya masih ingat toh, ada seorang bapak, saya pernah cerita, ada seorang bapak yang pusing dengan istrinya. Tolong pastor, kenapa? Istri saya itu kegemukan pastor. Saya itu takut. Kenapa takut? Istri saya terlalu gemuk nanti sakit. Tolong pastor buat dia bertobat. Lalu saya datangin istrinya. Ibu, wih ibu badannya ya ampun. Kayak layar TV kata saya itu. Lebar amat bu. Pastor jangan menghina. Ibu bukan menghina, saya hanya memperlihatkan kenyataan. Ibu tolong, ibu Katolik bukan? Katolik pastor. Hah, kalau Katolik itu percaya pada ajaran Yesus? Percaya pastor. Ingat Yesus berkata pintu surga itu sempit ibu. Jadi kalau ibu besar mau masuk pintu surga, mental lagi kata saya itu. Syukur kepada Allah ibu ini bertobat saudara-saudara. Jadi bapak ibu yang terkasih, orang berhikmat itu artinya udah jangan nunjuk orang, woi tobat gitu ya. Orang berhikmat adalah orang yang tahu dan melakukan, itu yang namanya cerdas. Dan orang yang berhikmat kalau di dalam Tuhan itu adalah orang yang sungguh tahu ajaran Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka pada saat orang berhikmat, orang itu benar-benar mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi tadi, apakah kematian suami ini berkat atau musibah? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik. Memang kita selalu ngomong, ya pastor siapapun pasti akan mati toh. Gitu ya. Tapi pada saat kematian itu dihadapi, kita selalu berkata, ya jangan sekarang Tuhan. Itu. Kalau orang yang masih suka hidup selalu berkata, jangan sekarang. Memang ada beberapa oma-oma yang saya kunjungin. Oma bagaimana? Ya pastor saya sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi, tinggal nunggu mati. Hanya perhatikan di sini bahwa saya mau mengatakan hikmat yang dikatakan, yang kita bahas di sini adalah orang yang mengerti bahwa kebenaran itu ada di dalam Tuhan.